warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Panon TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini saya Kaliski Cesa kembali menyapa Anda tentunya dalam dialog khusus edisi hari ini pemirsa. Dan pemirsa, sama-sama kita ketahui bahwasanya Sumatera Barat memiliki keragaman kebudayaan pemirsa, puluhan kebudayaan di Sumatera Barat ini pemirsa. Dan tentunya saat ini kita lihat juga bahwasanya pemerintah juga gencar-gencarnya untuk mempromosikan kebudayaan kita ini tidak hanya di mata nasional pemirsa, namun juga di mata internasional. Nah, salah satunya adalah festival yang segera akan kita laksanakan beberapa hari lagi di pemirsa. Tentunya ada Festival MAE, dan kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai bagaimana persiapan Festival MAE dan apa saja kegiatan rangkaian dalam Festival MAE ini. Tentunya juga bersama dengan spesial hari ini pemirsa, ada Ketua DPRD Sumatera Barat telah hadir bersama kita semua pemirsa. Ada Bapak Supardi SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Cesa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cesa baik kan? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan TVRI juga baik dan semakin maju. Baik, dan tentunya di samping Bapak Sapardi juga hadir bersama kita semua pemirsa yang merupakan Ketua Dinas dari Kebudayaan yang merupakan pada hari ini pemirsa telah hadir bersama kita semua. Assalamualaikum Bapak Jeffrinal. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saat gencar-gencarnya hari ini Dinas Kebudayaan nih Pak untuk melakukan penyiaran ya kebudayaan kita nih Pak. Luar biasa Dinas Kebudayaan. Dan tentunya di samping Bapak Jeff telah hadir juga bersama kita semua pemirsa yang merupakan direktur dari festival yang nantinya akan melihat bagaimana perkembangan dari festival ini. Telah hadir bersama kita semua pemirsa ada Bang Doni Eros SSMA. Assalamualaikum Bang Doni. Salam. Bagaimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, dan tentunya pemirsa kita akan lebih dalam lagi nih berbincang mengenai bagaimana dari Festival MAE ini dan apa saja persiapan dari Festival MAE. Mungkin dari awal mungkin boleh kita berbincang dulu nih ke Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dulu kepada Bapak Sapardi. Bapak melihat dari Festival MAE ini nih Pak, ini bagaimana latar belakangnya untuk bisa didirikan dan bisa digiatkan dari Festival MAE ini sendiri nih Pak Ketua? Ya, makasih Cesa. MAE itu mengundang pertanyaan yang cukup banyak ya, dan sebuah misteri tersimpan di MAE itu tidak hanya tentang masalah alam ya dan kultur masyarakatnya, budaya masyarakatnya, tapi di situ juga menyimpan sebuah misteri yang saya rasa itu harus dibongkar, yaitu peradaban yang ditenggarai dengan hadirnya ribuan makam-makam atau ribuan menhir yang ada di MAE tersebut. Nah, tahun 2010 kita dengan Dinas Pariwisata pada waktu itu dengan Dinas Pariwisata itu bergabung dengan Dinas Kebudayaan telah memperbincangkan tentang masalah MAE ini. Dan berbagai pakar arkeolog dunia sesungguhnya sudah sering datang ke MAE mengadakan berbagai penelitian. Bahkan LIPI juga sudah sering juga, UGM juga melakukan hal sama. Namun sayangnya setiap ada penelitian tidak ada informasi yang bisa kita peroleh sampai sejauh mana penelitian itu mereka dapatkan. Tapi yang jelas dari para arkeolog yang telah melakukan penelitian di MAE, dari berbagai artikel-artikel yang kita baca ya, di situs-situs situ digambarkan bahwasanya peradaban MAE itu termasuk peradaban tertua. Ada yang menyatakan umurnya 8.000 tahun sebelum Masehi, ada yang 6.000 tahun sebelum Masehi, ada yang 3.000 tahun sebelum Masehi. Tapi itu jelas nggak bisa dipertanggungjawabkan ya umurnya itu, karena memang itu bukan sebuah hasil penelitian yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi berapapun usianya, kalau sudah di atas 1.000 tahun sebelum Masehi, maka ini patut dicurigai dengan tanda kutip ya, tersimpan misteri peradaban di situ. Karena menhir itu sendiri itu di bawahnya adalah tengkorak manusia. Nah, tahun 1985 LIPI dan UGM sudah melakukan ekskavasi ya. Ada 7 tengkorak yang dikeluarkan di menhir tersebut
dan itu dibawa ke UGM untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Itu tahun 1985. Nah, hasil dari ekskavasi pun kita nggak dapat kabar apa-apa. Ya, sudah puluhan tahun berlalu, kita nggak dapat apa-apa. Ya, informasi yang jelas dan pasti kita nggak dapat. Nah, alhamdulillah kemarin di tahun 2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu melakukan tinjauan ke UGM, ya, ketemu langsung dengan direktur labor Fakultas Kedokteran di sana itu, dan di situ kita berdiskusi. Saya juga ikut bagian dari rombongan tersebut. UGM baru bisa mengidentifikasi tengkorak itu dari sisi usia di umur berapa mereka meninggal. Rata-rata umur 40 dan 35 tahun. Dan jenis kelamin apa dari 7 porsi tengkorak tadi itu. Baru hanya sebatas itu. Tapi kita kan ingin lebih banyak tahu di abad berapa tengkorak itu hidup, ya. Karena fosil yang ada, menhir yang ada di Mai itu bukan puluhan, tapi ribuan. Ribuan, ya. Kalau kita baca di Google, yang seperti mana telah saya bilang tadi itu, ada 7.000, ada 8.000 tahun sebelum Masehi, kan nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu baru cerita. Makanya kita juga berdiskusi dengan UNESCO, kita juga berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita juga berdiskusi dengan BRIN, yang dahulunya LIPI. Dari diskusi-diskusi yang kita lakukan, maka kita simpulkan bahwasanya tengkorak yang ada di UGM itu harus kita follow up lebih lanjut. Ini harus dilanjutkan mata rantainya, harus ada finishingnya. Teka-teki ini harus terjawab, karena sudah terlampau lama teka-teki ini tergantung-gantung. Makanya Dinas Kebudayaan bergerak cepat dan melakukan komunikasi langsung dengan BRIN dan juga UGM, dan sudah melakukan MOU, ya, kerjasama pemerintah kita. Dan di bulan Februari kemarin, ya, tengkorak yang masih tersimpan di UGM atas kerjasama Pemprov kita dengan BRIN itu sudah dibawa ke Australia untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, ya, carbon dating, untuk bisa mengukur di abad berapa mereka itu hidup. Nah, dari 13 tahapan carbon dating tersebut, informasi yang kita terima bulan lalu itu sudah masuk ke fase 12. Artinya memang sudah di ujung. Di fase 12 itu adalah fase di mana kita bisa mengukur tentang masalah peradaban. Jadi mudah-mudahan datingnya itu keluar dalam bulan Juli ini, dan mudah-mudahan di waktu sebelum festival kita selenggarakan hasilnya sudah keluar, ya. Mudah-mudahan seperti itu, kita doakan. Tapi dari analisa sementara teman-teman di BRIN, dari melihat gigi tengkorak tadi itu, ya, yang berwarna merah, ya. Nah, itu teridentifikasi paling muda itu mereka itu hidup di abad 4000 tahun sebelum Masehi. Ya. Tapi ini kan baru praduga, ya, dari warna gigi yang ada, ya, 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, bisa jadi lebih tua dari itu, bisa jadi 5000, bisa jadi 6000. Kita tunggulah. Tapi kalau seandainya misalkan usia tengkorak tersebut itu adalah 4000 tahun sebelum Masehi, maka itu luar biasa. Ya, artinya mungkin sejarah peradaban yang selama ini kita pelajari, kita dapatkan informasi-informasi dari buku-buku pelajaran, dari yang lain-lain, itu akan terjadi pergeseran, ya. Dan kita tentu akan lebih banyak tahu, ya, karena ini kan masalah nenek moyang nih, asal usul kita. Dan banyak hal mungkin yang kita bisa bangun narasinya dari terungkapnya di abad berapa mereka itu hidup, ya. Tadi Pak Kadis bilang kalau seandainya 4000 tahun sebelum Masehi kehidupan sudah ada di situ. Mai itu adalah sebuah kota besar, ya, yang bercokol ribuan orang di situ, ya, ribuan masyarakat di situ, bisa jadi puluhan ribu yang ditenggarai dengan adanya menhir, ya, yang ribuan tadi itu. Maka kita bisa bayangkan, ya, dulu kala 4000 atau 5000 tahun sebelum Masehi
Mai itu sudah merupakan sebuah kota besar. Betul. Kota besar, ya. Belum ada Indonesia ini, ya. Belum ada negara-negara lain, belum ada. Nah, kita sudah menjadi kota besar di Mai itu. Nah, di samping itu juga kita kerjasama dengan UNP. Karena di UNP juga ada jurusan geografi, ya. UNP juga mengadakan penelitian di Mai, ya. Nah, dari hasil penelitian UNP, kemarin juga setelah kita diskusikan, ya, dalam bentuk FGD antara UNP dengan Dinas Kebudayaan, dengan para pelaku-pelaku pariwisata dan juga dengan tokoh-tokoh Mai itu sendiri di Hotel Pangeran Padang, menyatakan bahwasanya kemungkinan besar peradaban di Mai itu bukan melalui jalur sungai, ya. Kan peradaban itu sering ya pasti melalui sungai atau laut, ya. Betul. Ini bukan melalui sungai, karena secara logika juga nggak mungkin, karena Mai itu kan sebuah ya, berada di pada posisi ketinggian, ya. Tak mungkin orang-orang dahulu membuka peradaban baru atau pemukiman baru di sebuah daerah yang itu melawan arus yang begitu hebat, ya. Tak mungkin. Nah, maka sementara teman-teman UNP juga memperkirakan peradaban itu berasal datangnya dari laut, ya. Ini nenek moyang kita itu nyampe di Mai itu laut, ya. Dan itu juga ditenggari dengan berbagai bukti-bukti yang mereka temukan, ya. Kayak di Harau, ya, di Payakumbuh sendiri, ya, atau daerah Suliki dan sebagainya di bawah itu itu ditemukan fosil-fosil laut yang sudah berusia ribuan tahun juga, ya. Nah, bisa jadi dahulu ini memang kita ini laut, ya. Tapi karena ada sebuah bencana alam, ya, dan juga ditemukan oleh teman-teman UNP itu di Mai itu dulu pernah terjadi Gunung Merapi meletus, ya, jauh sebelum peristiwa Toba, ya. Sehingga ketika peristiwa meletus tadi itu terjadi pergeseran-pergeseran laut, ya, sungai dan sebagainya. Sehingga kondisi kita seperti yang ada pada hari ini. Itu juga diperkuat dengan temuan teman-teman UNP dengan adanya di daerah Nenan, ya, yang dekat Mai juga, itu pelabuhan kapal, ya, pelabuhan kapal zaman Seisua, ya. Nah, jadi banyak hal-hal lain yang harus kita ungkapkan terhadap peristiwa-peristiwa Mai tersebut. Nah, ini misteri ini. Makanya kita tertarik untuk hal seperti itu. Nah, alhamdulillah Dinas Kebudayaan respon cepat, ya. Sudah kerjasama kita dengan kementerian, ya, Pak Jeff, ya. Sudah kerjasama juga dengan BRIN, ya. Dan mereka semua antusias, ya, ketika Pemprov mencoba membangkitkan kembali tentang masalah Mai ini tanggapan mereka sungguh luar biasa, termasuk juga UNESCO. Ya, Dinas Kebudayaan juga sudah bertandang ke UNESCO, bertemu langsung dengan pimpinan UNESCO, dan UNESCO juga menyatakan bahwasanya ini Mai ini sudah lama ini. Sudah lama kami inginkan ini diungkapkan. Tapi baru kali ini saya ketemu dengan pemerintah setempat. Nah, UNESCO akan support tentang masalah Mai ini. Jadi berbagai elemen yang bertanggung jawab terhadap elemen Mai ini, insya Allah itu telah dihubungi dan mereka support semua. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ternyata pemerintah kita melihat adanya dari daerah Mai ini ada di sana merupakan sebuah temuan baru dan langsung direspon dengan cepat dan langsung dikenalkan juga melalui festival. Mungkin kita boleh ke Pak Kadis juga nih, Pak Jeff. Melihat dari latar belakangnya ternyata begitu banyak historial dari Sumatera Barat nih, Pak Jeff. Nah, dari itu berarti tujuan kita untuk memberikan festival ini, untuk mengadakan festival ini secara garis besar, kenapa nih Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah sampaikan Pak Ketua tentang latar belakang. Dengan latar belakang itu kita mencoba mengangkat kembali sejarah yang ada di Sumatera Barat, di mana sudah ada peradaban di Mahe itu, diperkirakan kata Pak Ketua tadi ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kapal Nabi Nuh aja kan 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, tentu kalau toh betul 4.000 sebelum Masehi, maka ini tentu luar biasa. Artinya di Mahe itu sudah ada manusia-manusia dulunya. Dan manusia-manusia ini yang
kita anggap tentu ini nenek moyang kita. Kalau toh itu dari hasil penelitian kita nantinya. Nah, di situ berarti kalau sudah ada peradaban, berarti ada kehidupan. Sudah ada masyarakat yang hidup pada satu lokasi, yang kemudian yang kedua ada mata pencahariannya, yang kemudian yang ketiga sudah ada kotanya, yang keempat tentu sudah ada kawasan penduduknya. Dan lebih penting tentu ada tempat berusaha mereka. Nah, dari 5 tadi tentu ini menandakan kehidupan di sana sudah menunjukkan yang luar biasa. Artinya mereka sudah mengenal kehidupan dengan tata cara mereka sendiri. Nah, ini yang kita coba kita lihat kembali, kita angkat sehingga nanti memang di Sumatera Barat ada kehidupan pada zamannya. Nah, artinya apa? Nenek moyang kita bisa lebih tua dari Pithecanthropus erectus yang ada di Jawa kan misalnya. Dan juga nanti tentu ini menandakan bahwasanya sebagai warisan budaya kita di Mahe itu. Karena memang menhir tadi pada beberapa lokasi, pada satu lokasi aja hampir 3.000 sampai 5.000 ya Pak Eros, menhir. Kemudian ada lokasi lain ada 1.000, lokasi lain ada juga 1.000, dan tempat lain beragam jumlahnya. Nah, seperti Pak Ketua sampaikan, di menhir itu ada tengkorak manusia yang jumlahnya luar biasa. Nah, itu menandakan bagi kita ini pertanda kehidupan yang luar biasa zaman dahulu, yang ini perlu kita angkat kembali. Sehingga nanti memang sejarah menunjukkan orang Sumatera Barat sudah hidup pada masa zamannya dulu. Ya. Jadi memang peradaban di Sumatera Barat itu memang sudah ada dari dulu. Iya, ya. Ini juga digait dengan adanya festival. Ya. Luar biasa juga nih. Kita juga berbincang juga bersama dengan direktur festival, dan Bang Eros ini tidak sekali dua kali tapi sudah sering juga nih untuk kegiatan seperti ini nih Bang Eros. Nah, sebagai direktur dari festival nih Bang Eros, bagaimana nih Bang Eros melihat bahwasanya festival ini akan dilaksanakan dan persiapannya bagaimana kemarin ini nih Bang Eros? Ya, kalau persiapan kita ini kan sudah mau masuk beberapa hari sebelum hari H ya. Ini sudah hampir selesai sih persiapannya. Dan kalau festival sendiri kan kita bagi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah pra-festival. Pra-festival itu sebenarnya sudah mulai sejak Mei. Kita datangkan seniman, koreografer dari Jerman, dari Australia, dari Indonesia juga yang sudah biasa bermain di internasional untuk merespon menhir tersebut yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi sama Pak Kepala Dinas, bahwa ini hal yang sangat penting yang dunia perlu tahu. Kenapa tidak orang Mae? Karena dunia perlu tahu. Ayo dunia yang kita ajak untuk merespon ini semua bersama dengan masyarakat Mae. Jadi mereka itu berkolaborasi internasional dengan masyarakat negeri Mae, sebuah keberuntungan yang besar sebenarnya bagi kita. Ada kolaborasi mereka ini. Nanti kolaborasi ini akan kita tampilkan di tanggal 20 Juli malam nanti, malam penutupan. Dan ini sudah ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan seniman di dunia. Mudah-mudahan nanti ada live-nya dan ada rekamannya yang bisa dilihat gitu. Nah, ini juga hal yang pertama dilakukan di peradaban kuno yang ada di Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri yang seperti Lembah Mae ini ada peradaban kuno lembah apa gitu, saya lupa namanya, yang di Sulawesi, terus ada di Sangiran. Dan memang kalau peradaban kuno menhir itu rentang waktunya masuk di Indonesia itu sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi atau 3.500 tahun sebelum Masehi. Nah, yang belum ada itu memang di Mae adalah penelitian yang tuntas. Pernah ada seperti yang disebut Ketua, penggalian tengkorak yang ada di di bawah menhir. Jadi asumsinya kalau memang ada tengkorak di bawah menhir, sekian ribu menhir, berarti kan sekian ribu orangnya, kan? Nah, berarti kan itu sebuah perkampungan yang besar. Nah, lalu yang belum ada juga penelitian tentang carbon dating yang ada di sekitar Batu. Kita sudah kirim tengkorak itu ke Australia untuk cek DNA sama ini carbon dating tengkorak, tapi memang belum kita dapatkan DNA karena itu sudah lama. Kita menunggu teknologi yang paling baru dari peneliti-peneliti dunia yang arkeologis. Nah, itulah kemudian maka perlu kita adakan pra-festival. Pra-festival itu selain tadi respon kreatif dalam bentuk seni, kita juga adakan pameran dan diskusi hasil riset yang pernah ada. Jadi kita datangkan peneliti juga dari Jepang, dari Mesir, internasional, dari Indonesia juga, dari lokal profesor arkeologi kita dari Universitas Andalas, Prof. Wandi,
ada pengelola Angkor Wat dari Jepang tapi di Siam Reap di Kamboja, ada yang dari Mesir, memang profesor dari Kairo yang memang ahli piramid. Semuanya profesor-profesor arkeologis yang bicara tentang peradaban kuno. Supaya mereka melihat penelitian apa lagi sih yang bisa dilakukan di Mae ini. Jadi akan datang, kita harapkan peneliti-peneliti yang lebih banyak, dan ini tentu akan mendatangkan interaksi luar biasa internasional ke masyarakat negeri Mae-nya sendiri. Makanya kita adakan juga festivalnya di 17 ke 20 supaya semua itu bermuara di situ, dan dan ada pasca festival kita evaluasi di tanggal sekitar 24 Agustus nanti di Payakumbuh lagi. Nanti kita akan publish berdasarkan hasil riset, respon, dan festival yang di 17 sampai 20 di negeri Mae ini, apa yang belum kita undang lagi, kita ajak lagi. Nah, ini adalah peran aktif Pak Supardi sebagai Ketua DPRD dan Pak Kades mewakili pemerintah daerah provinsi. Ini inisiatif yang luar biasa. Makanya BRIN sebagai Badan Riset Internasional bidang arkeologi, sastra, dan manuskrip, mereka sangat menyambut ini dengan antusias. Bahkan kawan-kawan peneliti luar negeri yang arkeologi publik, arkeologi heritage, semuanya ingin. Tapi kan kita tidak bisa memfasilitasi di satu festival ini aja. Makanya mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk bahwa festival ini tetap ada. Ya, gitu. Jadi ini inisiasi yang luar biasa sekali menurut saya. Makanya saya bersemangat jadi direktur festival ini. Dan Cusa pun juga mendengar dari festival ini, dan ternyata sejarah dan historial yang sangat luar biasa mengenai Sumatera Barat, khususnya di daerah Mae ini adalah sebuah momentum di mana Sumatera Barat mengenalkan kepada dunia, dan dunia kenal lebih dalam juga dengan Sumatera Barat. Setuju sekali nih. Dan di samping itu kita penasaran untuk festival ini nih, Pak Supardi dan juga Pak Kadis, Bang Eros, apa saja rangkaian festival kita? Tapi kita akan membahas ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Jembatan yang berada di Kampung Labuh Kacik Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bojol, Kabupaten Pasaman mengalami kerusakan parah. 2 orang pria diduga melakukan perbuatan tidak senonoh menggemparkan dunia maya di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi jalan yang berlubang dengan kedalaman lebih kurang 30 cm hingga membentuk kubangan membuat masyarakat jengkel dan menyindir melalui sebuah spanduk. Saudara, antisipasi balap liar dan menjaga ketertiban masyarakat, Satlantas Polres Pasaman Barat melarang pengendara menggunakan knalpot racing. Kini sebuah spanduk berukuran besar dipasang di Bukit Batabuah, salah satu daerah terparah yang dilanda bencana banjir bandang. Anda masih menyaksikan Dialog Khusus pada hari ini, dan tentunya masih bersama saya Kaliski Cesa. Dan pemirsa, kita masih berbincang mengenai bagaimana Festival Mae. Kali ini juga bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan Kepala Dinas dari Kebudayaan Sumatera Barat, dan juga bersama dengan Direktur dari Festival Mae ini sendiri, pemirsa. Dan tadi di segmen 1, pemirsa, kita juga sudah mereview ternyata begitu luar biasa historial dari Sumatera Barat. Karena tidak hanya kebudayaan, tapi juga dari geografi dan juga dari geologi dari luar biasa dari Sumatera Barat ini, pemirsa, tentunya. Nah, di Festival Mae ini, pemirsa, kita juga akan penasaran bagaimana dan apa saja rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari. Tadi sudah dinotis juga nih bersama dengan Bang Eros, ada festival, dan pasca festival. Jarang-jarang nih Pak Bang, biasanya hanya satu festival, tapi ternyata ini ada 3 ternyata ya Bang ya. Dan kita langsung ke Pak Ketua langsung nih Pak Ketua. Ya. Untuk kegiatan kita dari 3 kegiatan yang dilaksanakan, apa saja untuk rundown dan juga timeline dari festival kita besok ini Pak Ketua? Kalau rundown dan timeline mungkin lebih cocok Pak Jarod ya yang jawab ya. Tapi yang jelas dari awal kita sudah menyimpulkan bahwasanya kegiatan kita ini nanti harus sinkron dengan pariwisata ya.
dia harus sinergi ini. Makanya nanti keterlibatan Dinas Pariwisata Provinsi ini juga harus aktif di situ. Nah, MAI ini kita harapkan nanti bisa menjadi ikon ya, ikon wisata Sumatera Barat ya. Jadi pariwisata khusus ya. Jadi jangan di benak kita beranggapan nanti akan berbondong-bondong ribuan orang datang ke sana, enggak ya. Karena ini kan misteri yang harus diungkapkan kembali ya. Nah, kita berharap nanti yang akan berkunjung itu adalah pakar-pakar peneliti ya, orang-orang sejarawan ya, arkeolog dan sebagainya. Nah, bisa kita bayangkan Cesa, kalau seandainya MAI itu dikenal di dunia ya, dengan peradaban tertuanya, saya yakin dan percaya para pakar-pakar arkeolog pasti yang selama ini mungkin kiblatnya ke Timur Tengah, ke Mesir dan sebagainya, itu menghadap ke MAI ya. Tertantang bagi mereka untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut ya. Karena itu kan baru dasar-dasarnya yang kita ungkapkan ya. Tadi Pak Jarod juga bilang bahwasanya kalau memang situ peradaban ya, Pak Dinas Kadis juga bilang, terus di mana kotanya ya, di mana pasarnya, di mana tinggalnya dan sebagainya. Sekarang kan masih tertutup. Yang kita lihat cuma kan tengkorak Ya, yang sekian ribu dengan menhir yang tadi itu. Pasti ada peradaban di situ, pasti ada kotanya di situ. Meskipun kota itu mungkin sudah tertimbun ya, karena ada bencana alam dan sebagainya, tapi itu akan menarik jadi tantangan tersendiri bagi para arkeolog dunia. Nah, MAI nanti akan menjadi pusat para peneliti-peneliti arkeolog dunia. Nah, disitulah yang kita sebut dengan pariwisata khusus tadi itu. Nah, bisa jadi nanti ke depan MAI akan bisa kita kembangkan lagi dari pariwisata khusus ke menjadi pariwisata massal ya. Karena di MAI itu tidak hanya menhir ya dengan peradabannya, tapi di situ juga kita juga lihat ada Bukit Pasuaknya. Nah, Bukit Pasuak itu di dunia cuma ada dua, Cina dan MAI. Nah, Cina itu dijadikan sebagai destinasi pariwisata andalan mereka. Nah, ke depan tentu Bukit Pasuak pun bisa kita format ya menjadi salah satu suplemen lah wisata orang yang akan bisa berkunjung ke MAI. Tidak hanya dengan Bukit Pasuaknya, budayanya, sukunya ya. Dan sekarang kan meskipun belum ini ya, tapi kita bisa dengarkan ya. Dan juga bisa saksikan bahwa suku tertua kita itu ada di MAI. Ya, salah satu diskusi yang bisa kita kembangkan ya dengan Raja Pagaruyung pada waktu itu, mereka sebelum penobatan raja juga minta izinnya ke MAI. Ya. Lalu juga musiknya ya. Musik tertua itu juga di MAI ya. Di MAI itu masih ada talempong batu ya. Talempong batu. Dan sampai hari ini pun masih bisa kita dengarkan talempong batu. Satu-satunya talempong yang dibikin dari batu cuma ada di MAI. Jadi banyak hal mungkin yang bisa kita expose nanti ya di MAI itu. Tapi tentu kita fokuskan dulu tentang masalah menhir tadi ini. Gitu. Oke, jadi memang sasaran kita adalah mata dunia untuk melihat Sumatera Barat ya Pak Ketua, benar. Oke, yang itu berarti untuk kegiatan ini Pak Kadis, ini merupakan kebudayaan yang memang harus kita siarkan ya Pak Kadis ya. Nah, sejauh ini berapa lama kita untuk mempersiapkan dari festival ini Pak Kadis, dan juga festival ini apa saja yang kita laksanakan nantinya nih Pak Kadis? Oh iya, jadi sebetulnya kegiatan ini sudah lama direncanakan oleh Pak Ketua bersama teman-teman kurator, juga kawan-kawan dari Dinas Kebudayaan. Nah, momennya tepat sekarang gitu, karena memang sudah lama keinginan untuk mengangkat ini. Nah, tentu ini harus kita realisasikan gitu, terutama dalam menyingkap keberadaan menhir ini dengan peradaban manusia yang ribuan tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu misalnya. Nah, ini kita angkat dan kita laksanakan berbagai kegiatan. Nanti pertama ada namanya pra festival. Nanti direncanakan tanggal 14 sampai 14 sampai 16 di Payakumbuh. Nah, berbagai kegiatan di sana seperti ada workshop, ada seminar, ada fokus group, ada pameran. Nanti lebih jelas Pak Eros akan jelaskan. Kemudian ada lagi kegiatan festival. Itu dilaksanakan 17 sampai 20 Juli ini. Dan itu berbagai kegiatan juga dilaksanakan di sana. Seperti nanti ada pameran juga, ada
diskusi juga, ada FGD juga, kemudian ada perlombaan seni juga. Jadi macam-macam yang kita laksanakan di festival. Kemudian paskanya juga sudah pelaksanaan festival, kita laksanakan pasca daripada kegiatan kita ini. Nah, pasca itu dalam rangka nanti kita juga diskusi, kemudian juga mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk juga seminar dan juga pemberian hadiah bagi yang ikut lomba. Nah, jadi kan kita perlombakan juga ada beberapa kegiatan di MAHE itu nanti. Itu antara lain daripada kegiatan kita di MAHE nanti. Itu Cesa. Ada perlombaan, ada workshop. Ya, kita laksanakan di sana, komplit. Dan kita yang penting melibatkan masyarakat sana, penduduk sana. Karena memang mereka yang tahu gitu dari sejarah dari MAHE ini, dan juga tentu dengan bersinergi kita berkolaborasi antara masyarakat dengan kita juga mengundang pihak luar negeri, itu internasional. Dan kemarin ya Pak Eros ya, kita sudah laksanakan workshop untuk pemuda-pemudi daripada MAHE untuk ikut terlibat dari kegiatan ini. Nah, itu narasumbernya malah dari Jerman. Nah, luar biasa kan? Nah, nanti besok akan kita datangkan juga narasumber dan juga peneliti dari luar negeri. Ada yang dari Jerman, ada dari Mesir ya. Ya, Mesir. Kemudian Australia juga. Jepang. Australia juga, Jepang juga. Nah, ini sudah bertaraf internasional kita, supaya gunanya ini kita angkat supaya dunia tahu bahwasanya di Sumatera Barat tuh ada orang sudah hidup 4.000 tahun yang lalu. Seperti sampaikan Pak Ketua tadi. Ya, kondisi mungkin dulunya kita ini lautan, mungkin di sana pulau, atau ceritanya bagaimana, kan ini yang perlu kita gali itu. Nah, jadi yang penting di sana dulunya sudah ada kehidupan, sudah ada peradaban yang mungkin tindak lanjut selanjutnya kita harus mengetahui di mana dia berada, kata Pak Ketua tadi, di mana kotanya, kemudian bagaimana kehidupan dulunya mereka di sana. Mungkin itu Cesa. Jadi bisa jadi memang peradaban tertua itu memang MAHE ini iya, ya. Kan bisa dari sejarah kita terima Nabi Nuh dulu dengan 5.000 tahun sebelum Masehi, dan kita 4.000 sebelum Masehi. Nah, artinya apa? Rangkaian mungkin ya. Bisa saja kita, nenek moyang kita berasal dari Timur Tengah itu dulu ya Pak Ketua ya. Mari kita tahu kan, sejarah mungkin mengungkapkan tentang itu. Mungkin itu. Jadi biarkan kita melihat, kita kawal lebih dalam lagi ya Pak ya, bagaimana sejarah dan siapa ternyata nenek moyang kita, siapa tahu dia ada plot twist juga ternyata ya Pak Kadis, setuju. Di samping itu Bang Eros, ini ada 3 rangkaian nih, menarik sekali nih Bang Eros, pasca festival dan pra festival. Bagaimana timelinenya nih Bang Eros? Ya, seperti yang tadi kalau sudah saya sebutkan bahwa kalau pra-nya sendiri sudah mulai dari sejak MAHE yang ada workshop tadi. Tapi kita ada diskusi internasional tentang hasil riset, ada pameran hasil riset. Itu yang akan kita lakukan di Payakumbuh nanti 14 sampai 16. Lalu di 17 sampai 20 itu adalah festivalnya di MAHE sendiri. Itu tanggal 17 kita pembukaan malam hari. Ada penampilan ada penampilan bagaimana menhir itu diciptakan. Jadi kita akan ajak semua tamu datang untuk melihat sebuah pementasan pertunjukan kontemporer yang memperlihatkan bagaimana MAHE itu dibuat. Kemudian ada juga dari peradaban kuno Riau, itu Muara Takus, yang sebenarnya juga berhubungan dengan batu-batu yang ada di MAHE. Nah, hari berikutnya ada diskusi dan malamnya ada pertunjukan kesenian dari Sumatera Barat dan juga dari luar provinsi. Hari berikutnya tanggal 19 juga demikian, ada diskusi. Nah, diskusi ini isinya ada diskusi tentang hasil riset, ada diskusi hasil residensi. Di pra-festival kita juga punya residensi. Jadi ada 4 seniman yang membuat respon dalam bentuk sketsa, karya sastra, puisi, dan kaba. Nah, itu akan kita diskusikan juga langsung, mereka lah yang jadi ini narasumber berikut dengan karya seniman yang dari luar negeri tadi. Nah, ada juga riset internasional
nanti ada lagi kita datang dari internasional yang akan jadi narasumber juga di hasil riset, pengembangan riset dan pariwisata tentunya. Ada ahli pariwisata yang kita ajak juga untuk berdiskusi dengan masyarakat Maek dan tentu tamu undangan supaya kita paham bagaimana pengembangan Maek ini. Dan untuk pengajuannya ke UNESCO, tentu yang paling penting adalah menemukan OUV-nya, Outstanding Universal Value-nya. Nah, mudah-mudahan dari diskusi-diskusi tersebut kita dapatkan itu sehingga menjadi tercipta sebuah dokumen yang bisa kita isikan kepada borang pengisian ke UNESCO tadi. Nah, itu yang akan kita evaluasi di Pasca Festival tanggal 24 Agustus tadi. Kita akan teruskan, mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat melihat bahwa ini memang pantas festival ini diteruskan untuk melanjutkan isian tadi sampai akhirnya dia menjadi UNESCO World Heritage. Kenapa harus UNESCO World Heritage? Kita bicara soal perlindungan dan pemanfaatan di situ dan tentu perhatian dunia. Kalau WT BOS itu memakan waktu dari 2004 sampai 2009, Maek ini sebenarnya sudah dimulai oleh ketua sejak 2010. Lagi-lagi ketua yang melanjutkan ini gitu. Nah, kita lihat sudah sejauh ini apakah ada yang tergerak hatinya untuk memang ini kan warisan arkeologi kita yang sangat luar biasa. Kita diamanatkan untuk mencari outstanding universal value-nya. Mudah-mudahan nanti kita dapat dari hasil festival ini dan ini kita benar-benar bisa lanjut tim-tim yang akan bisa mengusulkan ini ke UNESCO setelah itu. Karena ternyata dari tahun 2010 ketua sudah mulai duluan nih, sudah start duluan dan secara berarti bertahap dilaksanakan untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana perkembangan ini ya. Dan tentunya ketua, untuk dari kegiatan Maek ini sendiri, kita untuk sasarannya siapa dan harapan kita dari kegiatan ini finalnya apa nih ketua? Sasaran jelas tentu para peneliti dunia ya, para arkeolog dunia dan para sejarawan dunia. Karena kan kita bicara tentang masalah peradaban dunia ini. Nah, kita berharap nanti ini menjadi ikon pariwisata khusus Sumatera Barat. Saya ingin menjelaskan lagi sedikit Kesa bahwasanya kita ini Sumatera Barat ini kan memang bukan miskin ya, kita kaya dengan sumber daya alam. Kita ada batu bara, ada emas dan sebagainya, tapi nggak semudah provinsi-provinsi lain untuk kita bisa eksportasi. Eksportasi ya, karena masalah peraturan adat, tanah wilayah dan sebagainya ya. Nggak memungkinkan kita selepang dari provinsi-provinsi lain untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam kita. Nah, kita punya keterbatasan objek-objek pariwisata ya, kayak Mande, Bukit Tinggi, Jam Gadangnya, Padang, lautnya dan sebagainya ya. Nah, itu juga membatasi ruang gerak kita ya. Karena apa? Karena provinsi-provinsi lain atau negara-negara lain juga punya hal yang sama. Bahkan mereka tertata rapi, keamanan jelas, aksesnya juga mudah dan sebagainya. Jadi apapun yang mau kita jual, kita selalu kalah ya. Jadi bicara tentang masalah pariwisata dunia, Sumatera Barat sampai kapanpun tak akan pernah menemukan jati dirinya. Makanya harus dirubah paradigma kita. Maka dari awal kita sampaikan bahwasanya Sumatera Barat ini baru bisa go public wisatanya itu kalau seandainya pendekatan kita adalah pendekatan budaya. Ya. Nah, salah satunya itu adalah mencoba memperkenalkan ke dunia tentang masalah peradaban Maek ini. Saya yakin percaya kalau ini nanti selesai festival ini, maka akan terbuka mata dunia ya, melihat sejarah yang sudah dimunculkan ya oleh kita semua. Ya, saya pastikan itu ya. Jadi pengunjung kita adalah dunia. Nah, pelakunya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis juga Pak Jarod tadi, pelakunya adalah kita, masyarakat. Maka di tahun 2023 pun sudah diadakan oleh Pak Kadis edukasi terhadap masyarakat yang ada di situ. Ya, kita sudah berdiskusi ya, FGD juga beberapa angkatan kita adakan di Maek ya. Nah, intinya itu adalah mereka yang punya dan mereka yang akan mengelola dan mereka yang akan bertanggung jawab. Kita tidak ingin nanti ketika ini sudah berkembang ya, dikenal dunia dan tempat para peneliti-peneliti arkeolog berkumpul, terus tahu-tahu Maek ya secara satu persatu tanahnya dijual. Betul. Sehingga pada saat nanti mereka akan menjadi tamu di rumahnya sendiri.
Nah, ini kita tak inginkan. Makanya salah satu bentuk edukasi kita itu bagaimana mereka bisa mempertahankan jati dirinya, budayanya, meskipun apapun yang terjadi tetap eksistensinya sebagai orang Maya yang berbudaya tetap hidup di situ. Gitu. Oke, jadi kita memang bagaimana untuk menjaga dari kebudayaan kita. Dan tentunya betul sekali ya Pak Kades, dari ini adalah kebudayaan yang mahal ini harganya, tidak bisa kita perkirakan ternyata Sumatera Barat sekaya itu dengan kebudayaan. Dan tentunya dari ini Pak Kades sebagai Dinas Kebudayaan juga nih Pak Kades, apa nih final dari proyek kita dari festival ini nantinya nih Pak Kades? Iya. Tentu kita ingin mempromosikan nilai-nilai budaya kita, ya. Nilai budaya kita ini kontennya luar biasa, baik itu silat, baik itu cagar budaya, baik itu warisan budaya, itu luar biasa. Nah, konten ini yang perlu kita jual keluar dan kita perlu kita perlihatkan keluar sehingga orang luar melihat ini sungguh positif sekali bagi dia. Nah, salah satu jalan bagi pariwisata untuk mempromosikan konten yang kita sebutkan tadi, ada warisan budaya, cagar budaya, nilai-nilai budaya, di samping alam kita yang indah dan makanan kita lebih bagus, lebih enak sekali, dan ini perlu kita promosikan terus-menerus gitu. Artinya tidak hanya sebatas alam yang kita promosikan, tapi yang lebih mahal itu adalah kebudayaan ini gitu, yang perlu kita angkat dan kita jual keluar gitu. Nah, orang kan sekarang di luar negeri cenderung memang melihat kebudayaan itu. Orang sekarang pergi wisata tidak melihat alam alam yang kita tapi melihat budaya gitu. Orang sudah beralih sekarang gitu. Pandangan orang terhadap melihat pertunjukan-pertunjukan, nah itu lebih banyak yang jadi perhatian masyarakat sekarang gitu. Kita ini juga panggilan juga ya Pak ya, ini panggilan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, bahkan mungkin perantau-perantau yang datang pada saat ini karena sekarang sedang hari libur, anak-anak sedang libur sekolah juga, mungkin boleh nih, Mai adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana perkembangan dari Sumatera Barat saat ini. Terakhir mungkin nih Pak Ketua, boleh himbauan nih untuk masyarakat kita untuk hadir dalam meramaikan di Festival Mai di tahun 2024 ini nih Pak Ketua. Ini adalah kekayaan kita, warisan nenek moyang kita, dan tentu ini harus kita hargai dan kita kembangkan. Kita jadikan budaya kita itu menjadi hulunya, dan pariwisata itu adalah hilirnya. Ketika hulunya hidup, hilirnya pasti juga akan hidup. Nah, di tengah-tengah itu nanti akan hiduplah UMKM dan kuliner kita, ya. Nah, makanya ini kita harapkan pada seluruh masyarakat ya terpanggil jiwanya untuk bisa mempromosikan festival Mai kita ini ya melalui media sosial yang mereka miliki, dan tentunya kehadiran mereka di pra festival dan juga festival itu juga diharapkan sehingga nanti kita nanti adalah orang yang terdahulu yang mengetahui latar belakang dari nenek moyang kita sendiri. Kehadiran itu, Bu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Terima kasih. Jadi ini merupakan warisan budaya yang perlu kita ekspos dan perlu kita angkat supaya dunia luar tahu bahwasanya Sumatera Barat punya kehidupan berapa tahun yang lalu. Dan ini merupakan kebanggaan kita bersama, dan kita mengajak pada seluruh masyarakat Sumatera Barat, terutama di Kabupaten 50 kota, mari kita bersama-sama beramai-ramai untuk melihat dan menghadiri Festival Mai tahun 2024 ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Bang Eros. Jadi bagi masyarakat semuanya, kita memiliki warisan arkeologis yang sebenarnya menjadi asal-usul dari masyarakat yang ada tinggal di Sumatera Barat ini, yaitu letaknya di Mai. Makanya jika memang ada yang mempertanyakan dari manakah asal-usul kita, setelah sebelum Nabi Nuh kita punya Nabi Adam, tapi setelah Nabi Nuh ada di Mai misterinya. Silahkan datang ke Mai untuk mengunjungi Festival Mai 2024 ini. Betul
Karena untuk melihat bagaimana historial kita dan siapa nenek moyang kita ini adalah sebuah misteri yang harus kita pecahkan juga nih. Silahkan datang pemirsa, ramaikan Festival Maek dan kita akan melihat bagaimana dengan Sumatera Barat terdahulu. Oke, dan pemirsa, inilah dialog khusus pada hari ini tentunya mengenai Festival Maek bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, dan juga bersama dengan Direktur Festival Maek, pemirsa. Dan saya Kaliski Cesa mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Festival Maek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.